Ini syukur kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Yes. Dengan segenap hati ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Amin, 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 amin. Ku berikan syukurku buat pertolongan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Engkau baik, dulu sekarang selamanya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berkata-kata kepada Yesus Tuhan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang selalu memberkati. Haleluya, naikkan penyembahanmu yang terbaik. Oh, kiara basika nananamo. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih setiamu, buat penyertaanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Kalau kami boleh merenungkan akan kebaikan Tuhan, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terbukti Tuhan baik bagi kami. Pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa berkata-kata kepada Engkau bahwa Engkau Tuhan yang baik. Sebab itu Tuhan, mari Engkau jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur. Karena Engkau terlalu baik. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan, selain kami hanya berkata, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Shikaralaba karalaba se. Kiaralaba shikaralaba. Kiaralaba shikaralaba. Bapa, Engkau baik. Yes. Bapa, Engkau baik. Amin. Engkau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Katakan, aku memuji-Mu. Mari naikkan pujian dengan segenap hati. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Kau nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memuji. Aku memuji-Mu. Amin. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari jemaat sendiri nyanyikan. Aku Shikaralaba karalaba shikaralaba se. Yes. Ini pujian kami yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini, Tuhan. Haleluya.
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, nyanyikan sekali lagi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk katakan bahwasanya, bahwasanya untuk bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Engkau baik, haleluya. Engkau Allah yang baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang setuju dengan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik bersama, katakan amin. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saudara percaya Allah kita baik? Amin. Coba jempolnya di atas dua-dua. Jempol di atas dua-dua. Ada yang belum angkat jempol. Coba yang di belakang jempol. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Yeah. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeay, haleluya. Mari sama-sama pemain musik bertepuk tangan bagi Tuhan. Yeay. Sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Masuk gerbangnya bersyukur. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tuplah sang kakak. Mari menari musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan selap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia sebelah sangka kalah. Haleluya. Amin Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Gitar memuji Tuhan. Berikan tepuk tangannya di atas kepala kita. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan, sebab tidak ada alasan kami tidak bersuka cita dalam Engkau. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita yang percaya Allah kita baik. Amin. Allah kita baik. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita baik. Sebelum duduk kasih tos dulu kiri kanan. Tuhanku baik, men. Silakan duduk. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita Betel Bau-Bau. Dipersilakan.
Haleluya. Terima kasih buat pujian yang sangat memberkati. Biarlah kita terus menjadi orang-orang yang selalu setia mengiring Tuhan sampai kita menutup mata. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Mari kita siapkan hati kita, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Dipersilakan masuk. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di tempat Tiada terlelap, tiada tertidur. ku mengangkat tanganku, Dan kami berserah kepada Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari sama-sama berdoa, sikap doa. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Berkati kami Roh Kudus, biar dengan sukacita, dengan gembira kami memuji Tuhan, dan kami bersemangat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kembali kita nyanyikan pujian tadi dari awal.
Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi kami semua. Bagiku, Hambanya Bapak Pendeta Daniel Kailem kami persilahkan pertolonganku di tempat maha tinggi. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. Haleluya, puji Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, Yesusku. Katakan sama-sama, Rajaku. Haleluya. Tuhan, firman Allah bukan dengan kekuatan, bukan dengan akal hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Jadilah menurut kehendak Bapa di surga. Karena bukan hamba-Mu yang memberkati umat-Mu, tetapi Tuhanlah yang memberkati. Dalam hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu manusia biasa, hamba-Mu debu, hamba-Mu tanah liat, hamba-Mu hanya uap, hamba-Mu rumput. Tetapi kalau Tuhan pakai hamba-Mu pada pagi hari ini, itu anugerah, 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 anugerah. Terima kasih. Berfirmanlah, jadilah Tuhan punya kehendak pakai mulut hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kok loyo shalom? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saya mau menyanyi satu lagu dulu, pemain keyboard. Saya mau menyanyi, bisa ya? Iya, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, apa lagi saya mau bilang ini? Wah. Nah, saya perkenalkan nama saya dulu ya. Karena pepatah bilang tak kenal maka tak disayang. Nama saya Daniel Kailem. Nah, lalu Tuhan memberikan saya seorang istri namanya Rifka Wahid. Lalu Tuhan menganugerahkan kepada saya 2 orang anak. Satu namanya Beatrix, satu namanya Brenda, Janet. Kenapa saya bisa ada di sini? Ya, saya tahu karena kemurahan Tuhan. Saya telepon sama saya punya tante yang saya kasihi dari dulu sampai hari ini, Tante Mary. Tante, bolehkah saya jalan-jalan ke Bau-Bau? Tante Mary katakan boleh, puji Tuhan. Tapi saya tidak pernah untuk rencana melayani di sini. Sebenarnya hari Minggu ini saya kepingin melayani di Raha. Karena saya besar di Raha. Ya. Tapi setelah itu Tante Mary ngomong sama Bapak Gembala dan mungkin sama majelis di tempat ini
maka saya diizinkan untuk melayani firman Allah pada pagi hari ini. Bagem, Bugem, Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan majelis dan semua umat Tuhan di tempat ini, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Nah kuator raja kurek semanga. Ya puji Tuhan, terima kasih banyak-banyak. Saya tidak bisa membalas apa yang Bapak Ibu sudah buat bagi saya, tetapi saya berdoa Tuhan Yesus memberkati. Saya nyanyi satu lagu dulu ya, oke bisa? Bisa, karena saya dulu jadi penyanyi. Saya jadi penyanyi di Raha dulu. Jadi kalau saudara lihat tadi saya goyang-goyang, saya dulu suka goyang-goyang di night club, suka goyang-goyang di menyanyi di Molulo, iringi orang menyanyi. Tapi sekarang ku takkan seperti dulu lagi. Amin. Jadi kalau ada yang masih menyanyi di night club, masih menyanyi lagu-lagu dunia, katakan ku tak seperti dulu lagi. Saya mau memberikan kepada Tuhan mulutku untuk Tuhan Yesus. Saya mau menyanyi satu lagu, mungkin kita sama-sama tahu. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yuk kita sama-sama supaya jangan hanya dia saja yang menyanyi Pak Pendeta. Mari kita sama-sama dengan iman. Ya Tuhan tiap jam, yes, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat. Sama-sama kita katakan, berkatilah. Luar biasa. Saya kalau diajak nyanyi, saya tidak menyerah. Saya kalau dengan istri saya naik motor, kalau kami menyanyi, biasa mungkin hampir 2 album di atas motor. Jadi saya orang suka menyanyi. Ketika Daud menyanyi dalam 1 Samuel pasal yang ke-6, 2 Samuel pasal yang ke-5, dia menari-nari. Dia menari-nari. Wah, luar biasa. Nah, sehingga hadirat Tuhan turun atasnya. Oke Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Saya mungkin bisa minta tolong salah seorang pemudi atau pemuda bantu saya untuk membaca firman Allah. Karena kacamata saya ini, kacamata saya belum periksa mata. Ya. Nah,
Kalau sudah dapat, saya akan membaca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat yang ke-11. Jadi 1 Raja-Raja pasal 8, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Dahsyat. Nah, kalau kita membaca perikopnya, di situ menceritakan atau menuliskan bait Allah, bait Salomo ditabiskan. Ditabiskan atau diresmikan atau siap untuk dipakai. Nah, pembangunan ini bukan pembangunan yang yang biasa-biasa. Tapi pembangunan yang luar biasa. Membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan tenaga kerja yang besar, membutuhkan kesabaran bagi seorang pemimpin. Jadi segala-galanya dibutuhkan. Sehingga pembangunan bait Allah ini dapat selesai, rampung, dan ditabiskan. Oleh sebab itu Salomo berkata dalam Mazmur 127. Dia katakan begini. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia orang yang membangun. Amin. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun tempat rumah ini, rumah saudara, sia-sia orang yang membangun. Bukan berarti kita tidak hargai tukang. Tetapi semuanya, segala-galanya, Tuhan. Bisa katakan amin? Kalau engkau punya rumah batu, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Bukan karena kita hebat. Oh no. Kalau tempat ini dapat dibangun dengan mewah, dengan gagah, dengan bagus, saya percaya bagem bugem jemaat di tempat ini. Oh, karena Tuhan. Dan tidak menutup kemungkinan satu saat ini akan dibongkar. Dibangun 2 lantai, 3 lantai. Untuk apa? Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kok cuma 3 orang yang katakan amin? Oh, tidakkah saudara suka tempat ini bangun sampai 5 lantai? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Cukup, Mina. Halo? Nah, kita kembali lagi. Jadi tadi dikatakan ketika sudah selesai. Tapi saya sentil dulu Mazmur 132. Di sana dikatakan Daud betul-betul bergumul. Bergumul Daud. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Pokoknya dia bergumul kapan bisa terbangun satu rumah Tuhan yang bagus, sehingga tabut Allah bisa ditaruh di dalam rumah Allah. Karena mereka dulu tempat ibadah mereka hanya tenda, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Nah, itu pergumulan Daud. Tapi Tuhan berkata, Daud, bukan kau yang membangun, tetapi keturunanmu, anakmu. Nah, itulah dia Salomo. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa sampai hadirat Allah, kemuliaan Allah, kuasa Allah terjadi di bait Allah? Ketika Salomo mengumpulkan semua imam-imam, semua tokoh-tokoh masyarakat,
semua kepala-kepala suku, ayo kumpul semua. Sekarang pergi ambil tabut Tuhan yang ada di Sion. Ayo pergi cepat. Lalu imam-imam pergi ambil tabut Allah. Mereka bawa. Mereka masukkan di tempat yang maha kudus. Contoh di sini, ditaruhlah tabut Tuhan di sini. Nah, dalam tabut Tuhan apa isinya? 2 loh batu, dan di situ 2 loh batu Tuhan sendiri yang menulis perjanjian Allah dengan manusia. Nah, lalu sesudah mereka taruh, mereka keluar. Lalu awan kemuliaan memenuhi tempat itu. Mereka tidak bisa menyelenggarakan ibadah. Kenapa? Karena hadirat Allah, kuasa Allah sungguh-sungguh luar biasa. Karena ada kemuliaan Allah. Karena tabut Tuhan ada di tempat itu. Sehingga terjadi kemuliaan Allah yang luar biasa. Saudara pernah rasakan kemuliaan Allah yang luar biasa? Tahun 70, tahun 1970-80, kemuliaan Allah luar biasa. Hadirat Allah luar biasa. Orang baru masuk pintu gereja, baru angkat pujian, semua sudah kepenuhan Roh Kudus, semua sudah berbahasa Roh Kudus. Saya waktu itu masih kecil. Saya hanya melihat, tetapi itu terbekas di dalam hati saya. Dan itu doa kita. Kapan terjadi? Kapan terjadi di gereja saya? Dan itu pergumulan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kapan terjadi? Kapan pemulihan itu terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Matius 18 ayat yang ke-20. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia ada. Sekali lagi. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia Dia. Saudara percaya Dia ada di tempat ini? Makanya ketika saya dengar firman Allah, dari mulai masuk, saya fokus kepada Roh Kudus. Saya fokus kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara pulang, waduh leadernya itu tidak semangat. Wah singersnya itu tidak semangat. Wah pemain musiknya salah masuk. Padahal yang salah siapa? Yang salah siapa? Halo? Yang salah siapa? Yang salah kita. Karena kita datang di dalam rumah Tuhan, hatinya tidak bersih, pikirannya tidak bersih. Sehingga tidak terjadi kemuliaan urapan Allah pada kita. Padahal di tempat ini ada Tuhan. Di tempat ini ada Roh Kudus. Saya yakin, saya percaya di tempat ini ada hadir Tuhan. Saudara percaya? Sebentar mau nikmati hadirat Allah? Wah cuma bagem saja ngomong. Saudara percaya? Ayo jangan dulu dong pikir di rumah. Jangan dulu pikir dulu di rumah. Ayo fokus di tempat ini, pikirkan di tempat ini. Nah, supaya sebentar nikmati hadirat Tuhan. Bukan saya janji, tapi Bapa di surga. Nah saudara, kita kembali ke ayat kita semua. Sekarang pertanyaannya begini. Setelah kemuliaan Allah terjadi kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini, di mana bait Allah itu? Bait Allah sekarang bukan lagi milik umat Tuhan. Di mana tabut Tuhan? Tabut Tuhan tidak tahu di mana. Banyak orang bilang, oh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Tidak perlu kita pikirkan yang itu.
Amin. Tidak perlu kita pikirkan itu bait Allah di bagaimana sekarang bentuknya. Tidak perlu kita pikir. Karena biasa ada perdebatan-perdebatan begitu, tidak perlu. Nah, ada yang berkata, wah tabut Allah ada di negara ini, tabut Allah ada di sini. Tidak perlu, bukan urusan saya dan saudara. Tapi Rasul Paulus berkata begini. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah. Nah, tubuh kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Ayat 17 dikatakan begini. Barang siapa yang merusak bait Allah, Allah akan membinasakan. Allah akan berperkara dengan dia. Jadi tubuh saya ini, tubuh kita semua ini adalah bait Allah. Nah ini bait Allah. Jadi bukan lagi bait Allah Salomo dulu, tetapi sekarang ini bait Allah. Ebit biasa bilang begini, tengoklah ke dalam. Lihat begini. Ini bait Allah loh. Nah kalau bait Allah ini, saya dan saudara harus jaga baik-baik. Kita jaga baik-baik. Kita minta Roh Kudus, firman Allah. Oleh sebab itu Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, aku menyimpan firmanmu, aku menyimpan perkataanmu, aku menyimpan kuasamu, supaya aku jangan berdosa. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dengan firman, karena firmanmu adalah kudus. Haleluya. Kalau bicara soal kekudusan, semuanya pada tidak suka. Bukan di sini. Berbicara tentang kekudusan dikatakan itu jadul. Tapi itu yang harus terjadi. Suka tidak suka, harus. Saya bukan hanya sekedar bicara berdiri di tempat ini menyampaikan yang namanya hidup dalam kekudusan. Bicara saja main-main dalam bentuk porno sudah salah. Amin. Hanya bergurau saja salah. Karena perkataan ini adalah perkataan untuk memberkati. Perkataan ini adalah perkataan mulut kita untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Coba dalam Galatia pasal 5. Saya minta tolong siapa yang bisa baca. Kalau tidak salah ayat 19. Saya minta tolong, saya punya tante saja, Tante Mary tolong baca. Galatia pasal yang kelima. Ya puji Tuhan, kita kan bait Allah. Jadi jangan ada yang seperti keinginan daging, keangkuhan, iri hati, pesta pora dan lain sebagainya. Ini jangan ada di hati kita. Luar biasa. Paulus bilang jangan. Hei jemaat Galatia, jangan ada di dalam hatimu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga. Kita jaga bait Allah ini. Bait Allah ini adalah tempat di mana Roh Kudus tinggal. Saya dulu suka melakukan yang begitu. Dan kalau kita lakukan yang begitu, kita tidak berkenan. Tidak berkenan. Mumpung Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Mumpung Tuhan masih izinkan saya hidup, saya memang anak pendeta.
Tapi hidup saya dulu tidak berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara tahu, ya saya asli dari Maluku, Ambon. Kalau Ambon itu ada acara, ada orang Ambon sini, maaf ya, ada. Jadi kalau acara itu mulai badansa. Nah, saudara tahu bagaimana orang dansa? Tapi sekarang aku tidak seperti dulu lagi. Aku jaga hatiku jangan sampai saya terlibat, saya jatuh lagi dari dosa yang sama. Tabe pemain musik, tabe singers. Kalau mungkin berkata, Pak Pendeta jadul di atas itu. Tidak apa-apa bisa jadul. Lagu dunia saja. Ngapain kita mau menyanyi? Lagu dunia itu, saudara tahu, bukan lagu bangsa Indonesia lah, bukan ya. Tetapi lagu-lagu dunia. Ya, saudara tahu sendiri, tidak perlu saya sebut. Lagu itu pun jangan kita nyanyikan. Oh, apalagi yang leader. Amin. Yang leader, halo. Yang singers. Mari kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Nah, itu. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, hadirat Allah turun atas kita. Kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati urapan Tuhan. Ketika saya sudah terlepas demikian, gampang saja minta Roh Kudus. Roh Kudus, mari masuk dalam saya. Karena Roh Kudus mau tinggal di hati yang sudah komitmen untuk dibersihkan. Hati yang bersih. Orang bilang susah sekali penuh Roh Kudus. Siapa bilang susah? Halo? Siapa bilang susah? Tidak susah. Gampang sekali orang muda bilang konai. Gampang. Tidak susah. Jadi begitu Tuhan, ampuni saya. Dulu saya bla 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 bla. Tapi sekarang Tuhan, saya siap menerima kuasa-Mu. Maka Roh Kudus masuk dalam saya. Maka mulai berbahasa dalam bahasa-bahasa yang baru. Kalau dulu ketemu teman, maki sini, maki sana, maki sini, maki sana. Bicara kotor. Tapi ketika aku jadi baru, tiap ketemu teman, shalom. Halo? Dan saudara, kita bisa tahu bahwa orang itu mengucapkan kata shalom itu ada urapan. Ada wibawa Kristus yang keluar. Kita tahu ini dari yang sungguh-sungguh ini ada urapan dari dia atau tidak. Kalau masih suka menyanyi lagu dunia, masih hidup dalam dosa, kentara sekali itu shalomnya. Amin. Kentara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau di dalam hidup kita. Apa? Saya minta tolong lagi Tante. Galatia pasal 5 ayat 20 kalau ya. Galatia pasal 5 ayat yang 20, buah-buah roh. Puji Tuhan, Allah mau di dalam kita setelah kita hidup bersih. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan Yesus kuduskan kita. Dan Tuhan mau di dalam hidup kita adalah buah-buah roh. Kasih, sukacita. Amin. Saudara sukacita pagi hari ini? Sukacita pada pagi hari ini? Kalau tidak sukacita berarti buah apa? Buah daging. Tapi ada juga yang sukacita, tetapi sukacita yang dari dunia. Kalau dulu kami menyanyi itu sukacita memang. Waduh, nyanyi, wah buka main joget itu sukacita. Tapi itu sukacita daging.
Tapi kalau sukacita dari Roh Kudus itu luar biasa. Itu luar biasa. Kasih sukacita, damai, sejahtera. Damainya luar biasa. Saudara, ada damai pada pagi hari ini? Ada damai di hatimu? Ada? Orang Ambon bilang begini, biar makan nasi dengan garam. Asal tete manis ada di dalam hati beta jua. Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Makanya orang heran, orang kagum. Kenapa kok orang Kristen anak Tuhan begitu? Kalau dilihat rumahnya, aduh kasihan. Tapi kenapa dia sukacita? Kenapa ada damai sejahtera? Kenapa ada kasih? Kenapa ada kelemah lembutan? Kenapa ada penguasaan diri? Dia sengkau jua. Ada Roh Kudus di dalam kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, seperti tabut Tuhan ada di dalam bait Allah, maka terjadi kemuliaan Allah. Ketika ada Roh Kudus di dalam kita, ada kemuliaan Allah di hati kita, ada urapan, ada kuasa. Wah, luar biasa. Sehingga kita menyanyi di tempat ini. Tempat ini digoncangkan oleh api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Ayo. Api Pantekosta ku punya. Ku biarkan menyala. Menyala di hati selamanya. Wih, luar biasa. Saya tidak bisa pikirkan kalau ada Roh Kudus dalam kita, ada sukacita, luar biasa. Tuhan hebat, Tuhan hebat. Saya berjumpa dengan Tante Mary di tempat ini. Kuasa yang dulu yang ada di Mamuju sampai hari ini masih terjadi. Luar biasa. Masih dipertahankan. Oleh sebab itu Daud katakan, Tuhan jangan ambil rohmu dari saya. Jangan ambil rohmu dari saya. Kalau saudara yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, jangan sampai roh itu tinggalkan kita. Kenapa tinggalkan kita? Karena kita hidup tidak lagi takut Tuhan. Oleh sebab itu, satu saat, ya kesaksian, saya tutup dengan kesaksiannya. Satu saat, seorang minta tolong kepada kami untuk saya, istri dan anak-anak kami jaga rumahnya. Kami jaga selama 1 tahun. Kenapa? Karena dia mengalami goncang ekonomi dan bangkrut. Nah, sudah. Lalu setelah kami jaga, selesai kami jaga, dia kembali. Lalu dia kembali. Nah, ada sedikit saya arahkan dia. Lalu dia marah, dia jengkel. Lalu dia tidak mengucapkan terima kasih. Selama 1 tahun kami jaga. Bukan hal yang enak, tapi hal yang tidak enak. Tapi saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, jangan sampai Roh Kudus tinggalkan kita. Anak saya, dia leader. Anak saya satu, main rebana. Jangan sampai kita ditinggalkan Roh Kudus. Lalu saya katakan kepada istri saya, mari kita rangkul dia. Kita doakan dia, kita mengasihi dia. Ya, kita mengasihi dia. Karena dalam pribadi kita ada kasih. Tuhan ajar kita kasih. Nah, tadi kemarin saya berdoa. Satu ayat yang Tuhan taruh kepada saya begini. Sungguh, alangkah indahnya apabila saudara-saudara duduk dengan rukun. Kita duduk di tempat ini dengan rukun. Tidak ada yang saling bermusuhan. Tidak ada yang saling berselisih. Tapi kita duduk dengan rukun. Dengan penuh kasih mesra. Dan di sana Tuhan memberkati kita. Tuhan menyuruh berkatnya, ayo berkat. Datang di rumahnya ini, datang di rumahnya ini, datang di rumahnya ini. Kenapa? Tidak ada kepahitan dalam hidupnya. Datang. Tuhan memberkati kita. Jika kita duduk rukun, baik di dalam rumah tangga, suami dan istri, dan anak-anak, dan dengan tetangga kita, kita duduk rukun. Saya melihat di medsos, aduh, betul-betul. Luar biasa, saudara. Pasti saudara sudah tahu, sudah bahas, sudah lihat.
Bagaimana tidak ada kasih, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada pengampunan. Di mana? Di luar. Tapi di tempat ini ada hadirat Tuhan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saya tutup dengan satu ayat. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi di tempat ini, di rumahmu, di mana saja engkau berada, engkau menjadi saksi. Dan ketika ada Roh Kudus dalam kita, terjadi hadirat Tuhan seperti yang kita baca tadi dalam 1 Raja-Raja pasal 8. Nah, kuasa tabut Tuhan yang kita lihat itu luar biasa. Saya kasih contoh satu kuasa tabut Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. Rumah Obed-Edom diberkati. Itu. Ketika firman Allah ada di dalam hati kita. Di mana saja kita berada, orang diberkati. Satu saat saya pergi berkunjung salah seorang penjual gorengan. Lalu dia berkata kepada saya, aduh Pak, ini saya punya gorengan, biasa saya pulang sampai jam 1. Lalu saya berkata kepada dia, Bapak mau pulang cepat? Iya Pak. Nah dia tidak sama-sama seiman dengan kami. Oke kalau begitu saya berdoa. Lalu saya ajak dia berdoa, Tuhan Yesus tolong dia supaya dia cepat pulang, cepat laku. Saudara, kalau yang dulu dia pulang jam 12 malam. Tapi sekarang dia pulang jam 9, jam 10. Nah, lalu satu saat dia bilang, Pak Pendeta, dia tidak kenal saya pendeta, saya tidak kenal nama saya pendeta. Pak, saya butuh anak. Oh, mau butuh anak. Anak Bapak berapa? Baru 1. Terus mau butuh 1 lagi? Iya. Dia bilang, doakan saya Pak. Oke, mari. Selesai dia menjual, saya mulai rangkul dia, suami istri, dan istri saya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berikan Bapak Ibu ini 1 orang anak lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudara, saya sudah lupa doa saya. Satu waktu saya datang, Pak sudah ada anak saya. Oh sudah anak saya. Berapa umurnya? 6 bulan. Nah kalau kita tabut Tuhan ini, ada firman, ada kuasa Allah. Perkataan kita luar biasa. Perkataan kita penuh kuasa. Penuh kuasa, penuh kuasa. Puji Tuhan. Dan sampai sekarang Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati. Di mana saja kita berada, kita ini adalah bait Allah, tabut Tuhan, firman Allah ada di dalam kita. Dan kita menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya tidak bawa firman lebih panjang. Mari kita sama-sama berdiri. Saudara mau menikmati hadirat Tuhan? Mau menikmati hadirat Tuhan? Bukan saya yang janji, tetapi Tuhanku yang janji, Tuhanmu yang janji. Datang dengan susah, kembali dengan sukacita. Kembali dengan sukacita. Haleluya. Oh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Yes. Haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya sudah selesai menyampaikan firman. Hambamu sudah selesai. Terlepas tidak pada Di tempat ini oh mengalirlah kuasa Roh Kudus,
tempat ini Quero peito de cai. Di mo kore pani se. Kina puli me bulok pada kan. Kau tidak cukup sebenarnya. Puli mengalir. Puli pani. Bagi bela bagi kita cuma nisa saja. Haleluya, haleluya. Angkat tangan. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan Yesus. Yesus yang belum dipenuhkan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Ketahui bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita penuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Kita menghadapi masa yang sukar. Tapi jangan takut kalau firman dan Roh Kudus adalah kita. Kita kuat. Tidak memori Tuhan lagi haleluya. Pulihkanku, haleluya. Kita sembah Dia. Hidup dan cukup baca hidup balik lagi pada kita. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan yang bekerja. Mujizatmu terjadi. Roh Kudus penuhkan singan, penuhkan pemain musik. Jadi kepada di kami, kau kembali meditasi. Penuhkan kami semua. Jangan kami keluar dari tempat ini tidak menikmati hadirat Tuhan. Tapi penuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dijaba, 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 dijaba. Dipenuhkan Roh Kudus. Apa kau nese? Urat mataku, urat sekecil. Jesus, Jesus. Perperangan kita bukan melawan darah dan daging. Perperangan kita melawan semua jahat dan jahat. Dipako, hiteki dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan dipenuhkan dengan kuasa. Kekuatanlah, kekuatanlah, kekuatan Roh Kudus. Beda mau ke desa. Saya akan menyapa. Kalau Roh Kudus sampaikan sesuatu, mungkin menegur, Bapak Ibu jangan marah. Ayo, yang sudah penuh Roh Kudus, doa. Jangan malu, jangan malu. Keluar, terus. Bedi, buku, balik, timu, buku, teknik, Lord, haleluya. Hey, yang di belakang, jangan ada yang tidak fokus kepada Roh Kudus. 2-3 orang berkumpul, ada Roh Kudus di sini. Roh Kudus, jalani sebuah tempat ini. Roh Kudus, jalani semua. Jamah semua umat-umat Tuhan di tempat ini. Jamah. Jamah dipenuhi dan kuasa lagi. Di depan di bebas. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus.
cinta duniawi ya. Tapi katakan I love you Jesus. I love you. Kita bermesraan dengan Roh Kudus sekarang. Kita bercinta dengan Roh Kudus sekarang. Yesus berkata, aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Tapi pohon yang kita should both find comfort is capacity to practice. Haleluya. Mari. I love you Jesus. Dahsyat. Dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terjadi sekarang ini. Sekali lagi naikkan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi dengan iman. Mujizat terjadi sekarang ini. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih atas setiap Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga lewat Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu bekerja, mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Engkau terus memakai dia secara dahsyat luar biasa dimanapun. Sehingga lewat hamba-Mu banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang sudah diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, luar biasa bagi kami. Siang hari ini Tuhan kami sudah diberkati firman-Mu. Dan saatnya kami akan memberkati Engkau lewat persembahan kami.
Dan kami percaya dan kami tahu pasti, waktu kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kami lebih dan lebih lagi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini boleh dipakai memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini dan dimanapun. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memberikan korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan melihat warta, dipersilakan. Shalom, Gembala dan seluruh jemaat Gereja Betel Rumah Doa mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Shalom, Gembala dan seluruh jemaat Gereja Betel Rumah Doa mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tanggal 25 Juni, Saudara Album Karima Nurung. Tanggal 26,
Saudari Devi Limowa, tanggal 27 adik Reynold, dan tanggal 28 Saudari Pasa Mantong. Untuk mesbah keluarga 1, tuan rumah keluarga Bapak Riki Tambunan, worship leader Saudari Widya, musik Saudara Benes, dan firman Tuhan Bapak Johannes Agus. Mesbah keluarga 2, tuan rumah Bapak Samuel Latuhihin, worship leader Ibu Desi Dompe, musik Ibu Gembala, dan firman Tuhan Ibu Kundrat Berhitu. Mesbah keluarga 3, tuan rumah Ibu Atika dan Bapak Joni Wola, worship leader Saudari Jenny Peter, musik Bapak Gembala, dan firman Tuhan Ibu Mary Kurniawan. Syukurku tunaikan padamu, sembahku hanyalah hatiku, hidupku untuk kemuliaan-Mu. Shalom teman-teman, jangan lupa ya, hari Minggu tanggal 2 Juli ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di GBI Rumah Doa Bau-Bau. Ibadah sekolah minggu gabungan WL ada Kakak Eci dan Kakak Tessa. Musik ada Ibu Gembala, firman nonton bersama, film rohani Superbook. Pendamping ada Kakak Flora dan Kakak Mary. Saya tunggu ya kedatangannya teman-teman. Dadah, sampai jumpa di hari Minggu. Dadah. Pada hari Kamis ada latihan ibadah raya Minggu pukul 19.30 di Rumah Doa. Pelayan profetik pada hari Minggu WL Ibu Evi Jaya, singers Bapak Riki Tambunan dan Ibu Dorka Sarante, pemain musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Arthur, Bapak Eka Jaya, dan Saudara Benes LCD, Bapak Yance Dompe. Dan jangan lupa bagi anak-anak muda, mari datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan pada hari Sabtu di tempat ini di Rumah Doa. WL Saudari Sandra, pemain musik Saudari Sisilia, dan pelayan firman Tuhan Ibu Eka Jaya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan diakonia bisa memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transferan ke rekening Bank Penin 7417000401 atas nama Yonce Lomilia atau Dania Roro. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Rumah Doa Bobo. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tambahan pengumuman. Pertama-tama tentunya terima kasih dulu sebelum tambahan pengumuman. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Daniel Kailem. Nah, jadi beliau Daniel 1, saya Daniel 2. 1 kenapa lebih senior toh? Ya, puji Tuhan Pak. Beliau dari Makassar, Pone Bacoe, Kolaka, Kendari, Bau-Bau, dan besok atau setelah ini ya akan ke Muna. Tapi akan pelayanan di lapas dulu sesudah ini. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan. Berikutnya tentunya sekali lagi saya menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu yang untuk pertama kali beribadah bersama-sama. Bahwa kita adalah keluarga dari umat Tuhan yang telah ditebus milik kepunyaannya. Tambahan pengumuman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam rangka pendataan jemaat, maka akan dibagikan kartu keluarga anggota jemaat untuk Bapak Ibu isi dan dilampirkan dengan KTP atau ya fotokopi. Saya berharap bahwa anak-anak kita juga sudah memiliki kartu identitas anak. Kenapa ini penting? Ada beberapa hal sehubungan ya, dalam konteks kita tunduk kepada aturan pemerintah tentang rumah ibadah, maka
kita akan mengumpulkan data jemaat ini, sekaligus juga tentunya yang terutama adalah pendataan jemaat Tuhan. Jadi nanti mungkin di kartu jemaat, di kartu keluarga ini akan diisi di sana satu contoh keluarga Ibu Mary. Ya, saya contohkan keluarga Ibu Mary. Maka nanti akan di sana ada nama kepala keluarganya, akhirnya nanti Pak Vincent, hubungan dalam rumah tangga nanti Ibu Mary masuk dalam kartu keluarganya sebagai orang tua, saudara, begitu. Adapun yang sendiri, karena ada beberapa daripada kita ini tidak mengisi ini sendiri saja, dihitung sebagai satu keluarga sendiri. Dihitung sebagai satu keluarga sendiri dan kemudian lampirkan dengan fotokopi KTP. Dan sekiranya bisa juga tentunya fotokopi kartu keluarga. Untuk catatan bahwa di kartu keluarga kita biasanya kan ada beberapa dari kita dalam satu rumah tangga beda kepercayaan, ya. Tidak apa, karena kita tidak akan masukkan di dalam data gereja karena akan direkapitulasi semua, tapi itu hanya sebagai pelengkap. Kalaupun Bapak Ibu agak susah untuk fotokopi, mungkin bisa pakai HP saja, di foto lalu dikirim di nomor saya, biar kita kumpulkan itu, karena saya juga sudah berbincang-bincang dengan Pak RT kita di lingkungan ini, dan puji Tuhan Bapak RT kita, Bapak Konrad Berhitu, ya dipercayakan Tuhan untuk menjadi RT di lingkungan ini. Kenapa demikian? Karena memang seperti yang saya sudah sampaikan, ada rencana forum kerukunan umat beragama akan mengunjungi saudara kita di gereja Kemah Injil Batu Sori, sehubungan dengan tempat yang mereka pakai untuk beribadah. Dan kemudian saya juga dapat berita, mungkin bisa jadi ada kunjungan ke tempat-tempat ibadah yang secara bangunan fisiknya belum memenuhi persyaratan SKB 2 Menteri, tetapi secara operasional, secara penata layanan sudah diakui. Karena bicara lembaga gereja itu ada 2 kementerian yang mengurus di dalamnya. Secara organisasi Kementerian Agama, maka ada badan hukumnya diterbitkan oleh Kementerian Agama, Dirjen Bimas Kristen. Itu operasionalnya, penata layanannya. Bangunannya itu Kementerian Dalam Negeri, pemerintah kota atau kabupaten. Nah, kita masih, rumah doa ini masih bersifat rumah doa, artinya penata layanannya ada surat tanda lapor dari Kanwil di provinsi, tetapi secara bangunan kita masih rumah doa. Kita berharap bahwa SKB 2 Menteri itu entah direvisi atau bagaimana, kita tetap juga berdoa untuk hal itu. Tetapi sekali lagi Alkitab suruh kepada kita, khususnya di surat Roma, kita harus tunduk kepada pemerintah, ya, tapi sambil berdoa untuk ada perubahan-perubahan untuk itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu ini mengisi, sudah ada di luar, kita berharap dalam 1 minggu ini bisa terkumpul melalui mesbah keluarga. Setelah 1 minggu lewat, ada yang tertinggal, maka akan ditugaskan Bu Gem dan Ibu Mary yang akan, Ibu Mary Korengkeng, ya Ibu Mary Korengkeng yang akan bersama-sama Bu Gem untuk mendata dari rumah ke rumah. Setelah Bapak Ibu dalam 1 minggu ini belum menyetornya. Jadi jangan kaget kalau dikunjungi Ibu Gem dan Bu Mary Korengkeng. Kenapa Ibu Mary? Ya nanti Bapak Ibu tanya di saya. Sudah biasa dia soal data mendata. Ya, itu pengumuman. Berikutnya Bapak Ibu, sekali lagi dalam rangka kebaktian KPI, kebaktian penyegaran iman, KKR, akan diadakan kebaktian penyegaran iman yang diadakan oleh Gap Sultra, Klasis Bau-Bau, Buton dan Muna. Tetapi kita terlibat, Gereja Beter terlibat di dalamnya, memfasilitasi latihan, memfasilitasi alat musik sound system, kemudian pemain musiknya. Karena itu mari doakan, mari kita terlibat, yang sudah ditunjuk untuk melayani musik, pimpin pujian dan singer, supaya persiapkan diri atas kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Berharap bahwa lewat kebaktian penyegaran iman ini, ikatan gereja Tuhan yang ada di kota Buton ini, di kota Bau-Bau dan di tanah ini tentunya semakin kuat. Amin. Karena itu mari terlibat tanggal 8 Juli
tanggal 8 Juli di Gap Sultra Jemaat Lele Mangura. Akan dilayani oleh pendeta GMM Mutu dari Malaysia. Ya. Bukan Uncle Mutu, kalau Uncle Mutu itu Ipin Upin. GMM Mutu, bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Orangnya sudah saya cukup sering melayani di Indonesia. Kita bersyukur bahwa di 5 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara diadakan KPI, dan 5 titik itu salah satunya Kota Bau-Bau. Puji Tuhan. Ya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi nyanyikan bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Di penghujung ibadah kami, lewat pujian kami deklarasikan hormat kemuliaan bagimu saja. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan, diandalkan dan dibanggakan dalam hidup kami. Dan kami percaya sesuai dengan janji-Mu, apa yang kami nyatakan di hadapan, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Ketika kami menyatakan bahwa kemuliaan hanya bagimu, Engkau mengizinkan kami untuk hidup menikmati kemuliaan Tuhan dalam rupa-rupa bentuk. Karena itu Tuhan, sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon mari berkatilah kami. Layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan supaya kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Berkat bagi orang-orang yang beribadah. Tetapi lebih daripada semua itu, berkat untuk orang-orang yang diutus kembali dalam hidupnya, memberitakan kabar baik, Injil keselamatan yang daripada Tuhan, melalui perkataan, melalui perbuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupan. Arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat dan kita boleh menikmati segala hal jerilela kita, itu pun karena Tuhan. Karena itu biarlah senantiasa roh-Mu menyala-nyala, dan jangan padamkan kuasa Roh Kudus yang telah kita terima daripadanya. Dan karena itu, angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih karunia yang tiada dapat terpikir oleh akal pikir manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama